Pernahkah kamu merasa hidup seperti mengepung dari segala arah? Masalah datang tanpa permisi, tagihan belum lunas, harapan orang tua di pundakmu, tuntutan pekerjaan menyesak dada, dan di saat yang sama kamu harus tetap terlihat baik-baik saja. Kamu tersenyum, kamu berkata, "Aku nggak apa-apa." Padahal dalam hati kamu lelah. Lelah berpura-pura kuat, lelah menahan tangis, lelah memikirkan masa depan yang belum jelas. Dan mungkin malam ini kamu menonton video ini sendirian, dalam diam, dengan hati yang penuh tekanan. Jika itu kamu, dengarkan ini baik-baik. Tuhan tidak pernah tidur, dan Dia tidak pernah salah memilih pundak. Tekanan yang kamu rasakan hari ini bukan bukti bahwa Tuhan meninggalkanmu. Justru seringkali itu bukti bahwa Tuhan sedang memperhatikanmu. Hidup ini memang berat, karena dunia bukan tempat istirahat. Dunia adalah tempat ujian. Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa manusia pasti akan diuji dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, kehilangan, dan kegagalan. Tapi seringkali kita lupa bahwa setelah Tuhan menyebut ujian, Tuhan menyebut kabar gembira. Kabar untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar. Sabar bukan berarti tidak menangis. Sabar bukan berarti tidak merasa sakit. Sabar adalah tetap berjalan meski hati bergetar. Tetap percaya meski keadaan belum berubah. Mungkin hari ini kamu merasa gagal. Rencana yang kamu susun rapi hancur. Doa yang kamu panjatkan belum terjawab. Usaha yang kamu lakukan belum berhasil. Dan kamu mulai bertanya, "Ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini?" Tapi pernahkah kamu berpikir, bagaimana jika semua ini bukan hukuman? Bagaimana jika ini proses? Seperti besi yang dipanaskan dalam api. Ia tidak sedang dihancurkan. Ia sedang dikuatkan. Seperti emas yang dilebur. Ia sedang tidak dimusnahkan. Ia sedang dimurnikan. Dan mungkin kamu sedang dimurnikan. Tekanan hidup seringkali adalah cara Tuhan membersihkan hatimu dari ketergantungan kepada dunia. Karena saat semuanya baik-baik saja, kita sering lupa berdoa. Saat rezeki lancar, kita jarang menangis dalam sujud. Saat hidup terasa mudah, kita merasa mampu tanpa pertolongannya. Lalu Tuhan izinkan tekanan datang,
bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengembalikanmu pada doa, mengembalikanmu pada sujud yang lama, mengembalikanmu pada keyakinan bahwa hanya Tuhan tempat bergantung. Kamu mungkin merasa sendirian, tidak ada yang mengerti bebanmu, tidak ada yang tahu berapa keras kamu berjuang. Tapi Tuhan tahu air mata yang kamu tahan. Tuhan tahu doa yang kamu ucapkan pelan-pelan. Tuhan tahu rasa takut yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Dan tidak ada satupun rasa sakit yang terlewat dari penglihatannya. Kadang tekanan terbesar bukan datang dari masalah, tapi datang dari ekspektasi. Ekspektasi orang tua, ekspektasi pasangan, ekspektasi lingkungan, dan bahkan ekspektasi terhadap diri sendiri. Kita ingin berhasil cepat, ingin hidup mapan sebelum usia tertentu, ingin membahagiakan semua orang. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai timeline kita. Dan itu tidak apa-apa, karena rencana Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin hari ini kamu merasa tertinggal. Teman-temanmu sudah sukses, sudah menikah, sudah punya segalanya, sedangkan kamu masih dalam berjuang. Ingatlah, Tuhan tidak membandingkanmu dengan mereka. Tuhan melihat usahamu. Tuhan menilai kesabaranmu. Tuhan menghitung setiap langkah kecilmu. Dan setiap detik kamu bertahan di tengah tekanan ini, itu bernilai pahala. Menjalani hidup yang penuh tekanan memang melelahkan, tapi menyerah bukanlah solusinya. Karena jika kamu menyerah hari ini, kamu tidak akan pernah tahu betapa indahnya hasil dari kesabaranmu. Mungkin pertolongan itu tinggal satu langkah lagi. Mungkin doa itu tinggal satu sujud lagi. Mungkin kemudahan itu tinggal satu malam sabar lagi. Tuhan berjanji bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan setelah, bukan nanti, tapi bersama. Artinya, di dalam tekananmu hari ini sebenarnya sudah ada jalan keluar yang sedang Tuhan siapkan. Kamu hanya belum melihatnya. Jadi, jika malam ini kamu merasa tertekan, cobalah berwudu. Berdirilah dalam salat. Biarkan air mata jatuh. Tidak perlu kata-kata indah, tidak perlu doa panjang. Cukup katakan, "Ya Tuhan, aku lelah, tolonglah aku." Dan percayalah, tidak ada doa yang lebih kuat dari hati yang hancur tapi tetap berharap. Tekanan tidak akan selamanya tinggal. Masalah tidak akan selamanya berat.
Hidup tidak akan selamanya gelap, karena Tuhan Maha membolak-balikkan keadaan. Hari ini mungkin kamu di bawah, besok bisa jadi kamu di atas. Hari ini kamu menangis, besok bisa jadi kamu tersenyum karena doa yang akhirnya dijawab. Tugasmu hanya satu: bersabar, bertahan, bertawakal. Jangan lepaskan Tuhan hanya karena hidup terasa sulit, karena bisa jadi kesulitan itu justru jalan menuju kedewasaan, kekuatan, dan kedekatan dengannya. Dan suatu hari nanti kamu akan melihat kembali masa-masa penuh dengan tekanan ini, dan kamu akan berkata, "Terima kasih ya Tuhan, karena aku tidak menyerah waktu itu." Tetaplah berjalan, walau pelan, walau tertatih, walau sambil menangis, karena selama kamu masih berusaha dan masih bersujud, kamu tidak pernah benar-benar